Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Buka. Alhamdulillah. Oke anak-anak Ibu. Nah sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, bentar ya, Ibu absen dulu. Keisha Tatiapani, Rehan Rianda, Rais Takib, lagu Halo Halo Bandung. Oke ya, buat suaranya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang selalu di lautan hatiku kembali. Hari ini kita akan belajar tema berapa? Tema 4. Sehat itu penting. Tema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah nanti setelah Ibu membaca contoh pantun, Ibu harapkan kamu dapat mengetahui ciri-ciri dan aturan dalam membuat sebuah pantun. Kemudian yang kedua, setelah Ibu membaca contoh pantun, kamu dapat membuat pantun sendiri, ya, pantun sendiri dengan tema yang sudah Ibu tentukan. Yang ketiga, dengan mengamati alat peraga, kamu dapat menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Kemudian dengan mengamati gambar, kamu dapat menjelaskan fungsi dari organ peredaran darah manusia. Silakan baca di materi ajar kamu, di situ ada wacana. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk membaca teks yang ada di materi ajar. Silakan. Oke, 5 menit. Ya, silakan baca. Yang saya baca isi artikelnya adalah gejala serangan jantung yakni dari infeksi, misalnya keluhan sakit tenggorokan atau disertai nyeri sendi yang berpindah-pindah. Biasanya kuman ini menyerang tenggorok tetapi ikut menyerang jantung sehingga pet jantung bermasalah. Hanya melonggarkan pakaian pasien. Keempat, pada posisi pasien terlentang. Kelima, dilakukan pijat jantung. Oke ya. Tadi Keisha sudah menyampaikan isi artikel yang sudah mereka mendengarkan pantun yang Ibu sampaikan ya nak ya. Udara dingin di pagi hari. Cakep. Minum teh nikmat dirasa. Cakep. Hendaklah kita menjaga diri. Kesehatan sangatlah berharga. Oke anak-anak Ibu. Nah itu kamu tahu adalah contoh sebuah pantun. Nah apa yang dimaksud dengan pantun? Siapa yang tahu? Iya, apa bang? Puisi lama. Nah, pantun itu puisi lama, iya bisa. Siapa lagi yang bisa? Ya? Iya, sebuah karya sastra. Nah, lebih lengkapnya, pantun itu adalah sebuah karya sastra ya yang memiliki atau terikat oleh sebuah aturan. Apa saja aturan dalam membuat puisi? Siapa yang tahu? Ayo. Terdiri dari 4 bait. Iya, terdiri dari 4 bait. Kemudian? AB. Iya. Bersaja
dari berapa nak? 8 sampai 12. Nah, cara mudah mengingatnya, kamu bisa menyanyikan lagunya ya. Oke, kita nyanyikan lagunya ya. Pakai nada lagu Balonku Ada 5. Oke. Mari kita bernyanyi bersama. Menjauhan belajar, mengenal ciri pantun, sebaik 4 baris, bersaja ABAB, 1, 2 sampiran, 3 dan 4 isi, jumlah suku katanya 8 sampai 12. Itu adalah cara mudah kamu mengingat ciri-ciri pantun atau aturan dalam membuat Puisi. pantun. Oh, puisi pantun. Nah, iya, puisi lama. Boleh. Pantun itu disebut juga dengan puisi lama. Oke, anak-anak ibu. Nah, ibu mau tanya. Kamu kan sudah bernyanyi. Ibu mau tanya, berapa bait dalam sebuah pantun? Terdiri dari sajaknya apa saja, nak? B. Kemudian ada berapa sampirannya, nak? Sampirannya terdiri dari 2 sampiran dan juga 2 isi. Ya, 1 di bagian pertama atas, yang di bawahnya juga 1. Jadi 1 dan 2. Nah, anak-anak ibu, bagaimana kamu membuat pantun? Nih, oke, lihat anak ibu. Nah, di sini adalah contoh pantun. Yang mana, Bu? Yang namanya sajak. Yang mana, Bu? Ini lihat, ini T, ini juga T. Sudah? Inilah bersajak A, ini dengan A. Itu dia. Maka akhirannya juga harus sama, makanya diumpamakan ini A dengan A. Kemudian lihat, ini S, ini B. Di sini juga B. Maka kamu jika membuat pantun, ingat akhirannya apa. Gitu dia. Sehingga mempermudah kamu untuk membuat apa, nak? Membuat pantun. Paham ya? Seperti contoh yang ibu berikan yang tadi, nak. Coba kamu lihat. Nah, ini. Ya. Udara dingin di pagi hari. Ini apa akhirannya? Berarti ini sajaknya adalah A. Di sini A, berarti di sini sajaknya B. Jadi kawannya yang mana? Hari sama yang mana? Hari dengan diri. Kalau ini harga, ini adalah B. Maka udah tahu aturannya? Ada B. Iya, ini namanya sajak. Sajak. Nah, kalau dia ini kan sajak, yang mana sampiran? Inilah sampiran, nah. Ini adalah sampiran. Ada sampirannya, Bu. Iya, sampiran itu untuk seumpamanya. Nah, kita mau mengarahkan nama isi. Maka dibuat 4 kali 4 sama dengan 16, ya kan? Itu kan diumpamakan. Biar kamu bisa mengarah kepada isinya. Ya, ini adalah isi. Paham anak-anak ibu? Kita umpamakannya, kita cari dulu isinya. Rajin belajar, membuat kita pintar. Oke, ini R, ini R, ya. Rajin belajar, membuat kita pintar. Ini kan udah R dua-dua ya. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus kita rubah. Apa di sini, nak? Rajin membaca. Ya kan? Rajin membaca. Maka di atasnya juga sampirannya harus akhiran A. Kira-kira apa kita buat? Kalau huruf A. Apa, nak? Ayo, nak, yang bisa kamu pikirkan yang akhirannya apa? Yang A. Apa, nak?
Salah, ayo. Kita sudah buat media. Mari berkaca sambil memutar, ya kan? Rajin membaca membuat kita pintar. Paham ya nak? Maksud ibu ya? Nah itu adalah cara membuat pantun. Ayo contoh satu orang. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Siapa yang berani? Yang berani dapat nilainya. Ayo ke depan. Ayo ke depan. Oke. Berarti buat isinya dulu ya. Temannya buat isinya dulu. Menjaga tubuh. Bawahnya nak. Itu menjaga Oke, menjaga tubuh agar tetap sehat. Kira-kira apa di sini kamu buat? menjaga sampah dan dia tidur badannya besar transparan Apa yang sangat sangat jalan-jalan ke kota Bina. Oke, coba baca. Ayo suaranya. Suara. Ayo, silakan. Silakan baca. Oke, cakap. Oke, nah ini sudah pantun sederhana yang dibuat teman kamu. Tepuk tangan dulu buat teman. Nah, kamu kan bagus-bagus sekali nih, banyak sekali ide-ide pantunnya ya. Tadi ada ayam berkokok di atas genteng. Kori. Nggak merokok nggak ganteng itu nggak boleh. Iya, boleh. Ya kan? Itu nggak boleh. Ya, itu adalah contoh pantun yang tidak baik. Itu nggak usah dicontoh. Ada dia nak. Apa itu? Ikan hiu, ikan kakap. Ya bukan ya? Nah, itu udah pandai dia. Ya kan apa tadi katanya Jessica? Ikan hiu di semak-semak ada cuma. Ini pandai ya, banyak pantun-pantun yang kalian ciptakan. Ringan tapi gampang. Nah, nanti ada tugas kalian membuat pantun ya, ya. Nah, lihat kemari. Tadi ada pantun yang ibu sajikan ya. Anak-anak ibu, kesehatan itu sangat berharga. Isinya adalah ini sebuah nasihat nak. Kita harus menjaga diri agar kita tetap menjadi sehat. Atau dengan kata lain, kesehatan itu sangatlah berharga. Maka dari itu kamu harus menjaga kesehatan kamu nak. Nah, kesehatan sangatlah berharga. Bisa dijaga dengan cara apa nak? Satu, iya, menjaga kesehatan dengan cara apa nak tadi? Berolahraga. Kemudian Bersepeda. makan makanan bergizi. Kemudian minum minuman sehat. Boleh, apalagi nak? Tidur atau istirahat yang teratur. Siapa di sini suka tidurnya malam-malam? Jam 12, jam 1. Itu nggak boleh. Makanya kalau pagi-pagi disuruh bangun yang ada kamu masih lelah dan ngantuk. Jangan tangisan. Nangis nggak kalau pagi-pagi disuruh bangun? Nangis. Pasti ya, nggak boleh ya nak. Mulai hari ini kamu harus tidur tepat waktu. Oke, anak-anak ibu perhatikan. Dengan kamu menjaga ya pola hidup kamu seperti tadi, kamu akan membuat hidup kamu akan menjadi sehat. Hidup kamu sehat itu nak, itu dikarenakan sistem peredaran darah di dalam
dalam tubuh kamu juga berjalan dengan baik. Kamu makan makanan yang sehat, kamu juga tinggal di lingkungan yang sehat, kemudian kamu berolahraga. Sistem peredaran darah kamu menjadi jalannya lancar, ya. Kemudian sesuatu yang kamu hirup, oksigennya karena lingkungan kamu tadi bersih, maka di dalam tubuh kamu itu sistem peredaran darahnya jadinya lancar, tidak mengandung racun, ya. Nah, mau tahu, apa sih yang dimaksud sistem peredaran darah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu sistem peredaran darah? Ayo. Sistem peredaran darah itu apa ya, Bu? Mengalirnya darah. Iya, mengalirnya darah di dalam tubuh. Itulah sistem peredaran darah. Nah, coba perhatikan, itu ada gambar di situ. Nah, inilah gambaran tentang sistem peredaran darah. Dan, oke. Karena kamu sehat, maka sudah otomatis tubuh kamu juga akan sehat. Nah, lihat di sini. Ini adalah alat peraga sistem peredaran darah. Nah, ada bagian apa saja di sini? Nah, ini apa, Nak? Paru-paru. Ini Serambi kiri. serambi kiri itu termasuk apa, Nak? Jantung. Jadi ini paru-paru, di sini jantung, ya. Dan di sini ada tubuh, ya. Nah, ini adalah pembuluh darah, ya. Di sini ada pembuluh darah. Jadi ada tiga di dalam sistem peredaran darah ini ada 3 organ peredaran darah, yaitu paru-paru, ya. Kemudian pembuluh darah, kemudian jantung. Bisa dilihat. Jadi udah tahu letak paru-paru di mana? Di dalam tubuh kamu paru-paru letaknya di sini, ya. Baru paru-paru, baru kemudian jantung, ya. Jantung itu ada di tengah-tengah. Ini dia. Ini jantung, ya. Jantung di sini. Bisa dilihat? Paru-paru di sini. Ya. Ya. Ini dia. Sama. Ya. Di sini namanya paru-paru, kemudian dia ke jantung, ya. Baru dia ke tubuh. Nah, cara kerjanya kamu lihat, perhatikan. Ini umpamanya adalah oksigen yang kamu hirup, kemudian dia mengalir dengan darah. Nah, ini ibaratnya ini adalah paru-paru. Baiklah anak-anak ibu, ini ya, pertama dia akan mengalir dari paru-paru ke serambi kiri, kemudian menuju bilik kiri, ya, kemudian seluruh tubuh. Nah, ini yang dibawa adalah udara atau darah besi yang mengandung oksigen. Sudah? Kemudian masuk ke dalam tubuh, kemudian dari tubuh dia akan keluar, ya. Bukan oksigen lagi, Nak. Darah tadi sudah menjadi kotor karena sudah mengandung karbon dioksida, ya. Kemudian dia akan menuju ke serambi kanan, kemudian balik ke bilik kanan, setelah itu menuju lagi ke paru-paru. Di paru-paru nanti diolah lagi, nah, menjadi darah bersih lagi. Seperti itulah cara kerja sistem peredaran darah pada kita. Nah, sampai di sini paham, Nak? Sistem peredaran darah itu dibagi 2, Nak, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, kamu bisa diperhatikan. Nah, ini dia. Peredaran darah kecil itu berasal dari jantung. Dari jantung menuju apa itu, Nak? Paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Jadi dia cuma 3 kegiatannya, yaitu jantung, paru-paru, jantung. Yang mana, Bu, peredaran darah kecilnya, Bu? Nah, dari sini. Sini jantung. Ya. Dia mulai. Lihat itu bagian-bagiannya. Dari bilik kanan, Nak, ini kemudian diantarkan, ya,
mengalir dia melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Ini namanya arteri pulmonalis. Ya, pembuluh darah arteri pulmonalis. Ya, dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian dia ke paru-paru. Dari paru-paru ini dia kemana, nak? Ke serambi kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Ya, jadi dari kalau dia yang peredaran darah kecil, dia dari bilik kanan, kemudian dibawa oleh pembuluh darah arteri pulmonalis, ya kan? Dibawa nih dari arteri pulmonalis menuju paru-paru. Sudah, dari paru-paru dia mau ke serambi kanan. Ke serambi kanan dia dihantarkan oleh vena pulmonalis. Sudah. Nah, kalau peredaran darah besar apa, Bu? Yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Seperti yang tadi Bu jelaskan. Nah, dari bilik kiri, ya, dari bilik kiri, kemudian dihantarkan oleh arteri besar atau aorta, ya, kemudian ke arteri, kemudian ke serambi kanan, ya, baru ke serambi kanan, ya, kemudian dia dihantarkan melalui vena, iya, melalui vena ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Nah, anak-anak Ibu, peraga itu kan tentang pembuluh darahnya. Ini seperti inilah bentuk pembuluh darah itu. Ya, di dalamnya ada butiran-butiran darah, atau kalau kita lihat itu darah itu mengalir seperti air. Ya. Nah, yang mengandung oksigen. Nah, fungsinya apa tadi, Nak? Mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Ini adalah paru-paru. Seperti inilah bentuk paru-paru. Nah, apa fungsi paru-paru? Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai tadi apa, Nak? Penyuplai oksigen, ya kan, dari tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Baiklah anak-anak Ibu, ya, silakan di bagian LKPD yang Ibu bagikan tadi, kamu berdiskusi dengan teman sekelompok kamu. Kemudian setelah nanti kamu berdiskusi, ya, kamu gambarkan organ tadi, organ peredaran darah tadi, ya, organ peredaran darah pada sistem peredaran darah manusia, ya, bagian-bagiannya apa saja kamu gambarkan, nanti kamu praktekkan ke depan. Ayo, Ibu kasih waktu 15 menit. Kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Kami penyebab sakit. Menurut kelompok kami, penyebab sakit jantung pada bagi wanita biasanya dapat disebabkan karena Kegemukan, infeksi pada tenggorokan, ya, infeksi, batuk yang disertai nyeri. Oke. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua berolahraga, menjaga pola makan, tidur teratur. Oke. Jawaban yang ketiga, paru-paru, jantung, pembuluh darah. Ya. Kemudian jawaban Nomor 4, untuk menjaga kesehatan jantung agar darah berdarah tanpa hambatan. Nomor 5, ya, nomor 5, membaca pantun. pergi ke kebun. Cakep. Menanam di hari Minggu. Sabtu adalah racun. Buat organ peredaran darah terganggu. Oke, tepuk tangan ya buat temannya. Oke. Nah, silakan dijelaskan. Ini adalah hasil karya temannya. Ayo. Ya.
Ya, silakan. Paru-paru, Iya, pertama-tama paru-paru, kemudian iya, darah yang mengandung oksigen. Coba. Kemudian darah mengandung oksigen, selang kiri, kaki kiri, darah ke tubuh manusia. iya, kemudian mengalir ke tubuh manusia. Nah, dari tubuh manusia kemudian akan darah tadi akan mengandung karbon dioksida. Nah, dari tubuh manusia menuju milik kanan melalui pembuluh darah ya nak. Kemudian ke samping kanan baru menuju paru-paru. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Coba, mana jari telunjuk? Mana jari jempol? Ayo. Ayo, ada yang salah kan? Mana jari telunjuk? Kesimpulan pembelajaran hari ini ya, pantun adalah suatu bentuk karya sastra yang memiliki aturan. Apa saja aturannya tadi nak? Bersajak, AB, kemudian terdiri dari sampiran dan isi. Kemudian apa lagi nak? Satu bait Ya. terdiri dari 4 baris. Iya, satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian nak, apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Apa saja sistem organ peredaran darah nak? Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Oke. Nah, anak-anak ibu, untuk penjelasan diskusi yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu sudah bagus. Wanita itu bisa terkena serangan jantung juga, apalagi wanita hamil, apabila dia sakit tenggorokannya disertai dengan rasa nyeri di bagian dadanya. Itu bisa dicek ya. Tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, soal kedua apa tadi? Soal kedua? Iya. Apa itu nak? Apa saja organ peredaran darah kan? Itu pertanyaannya kan? Nah, apa saja organ peredaran darah tadi? Paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Kita harus menjaga sistem peredaran darah kita agar berjalan dengan baik, ya, dengan cara berolahraga, makan teratur, dan istirahat ya, ibu. Ya, ibu sudah membagikan kertas evaluasi kepada kalian. Silahkan dikerjakan, itu tugas mandiri. Ya, dikumpulkan nanti untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya. Oke, tetap mencuci tangan, ya, menjaga kesehatan diri dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, silakan.